tengah malam itu tuh banyak banget suara-suara anak-anak. Itu kayak lari-larian, tapi suaranya menyenangkan. Staff itu nggak ada yang berani untuk ngebersihin lantai 4 sama 5, terutama 4. Beberapa kali pas mau dipotong itu alat mesin gergaji otomatis mati terus. Memang ada yang paling kuat di situ, tapi sayangnya tidak menampakkan wujudnya kepada kita. Tapi di tengahnya itu tuh kayak gue ngerasa ada suatu kekuatan yang kayak itu bikin vibe-nya tuh positif. Ibarat di bawah ini ya, di bawah-bawahnya yang bukan di atas ya, di bawah pohon ini mah gue ngeliatnya kayak ada tentara pakai bajunya warna coklat. Emang serem sih pas gue lihat juga di beberapa pilar sebelum masuk istana itu kan itu ada pilar-pilar gede-gede banget gitu kan. Itu emang yang gue lihat emang banyak banget noni-noni Belanda yang pakai bajunya serba putih-putih semua kayak gitu. Emang ada pribuminya nih kalau yang di terowongan di situ tuh. Apa tuh? Cuma gue nggak tahu kayak laki-laki gitu tuh, kayak laki-laki banyak gitu tapi nggak pakai baju kayak gitu tuh. Please come and play with me. I am so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di podcast Bangsal Misteri. Sudah masuk episode 17. Dan kali ini kita akan bahas hal-hal mistis yang katanya sering terjadi di Istana Merdeka Jakarta. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, Istana Presiden itu ada banyak, ada di Jakarta, ada di Bogor, Bali, di mana lagi? Banyak lah ya, di Jogja salah satunya ya. Juga ada. Pokoknya itu banyak banget cerita-cerita mistis yang udah kita kulik juga nih, kita sempat nyari ya mana aja nih. Tapi yang ternyata paling banyak kisah mistisnya itu ada di Jakarta. Di Jakarta kan ada Istana Kepresidenan, Istana Negara sama Istana Merdeka gitu. Tapi yang mau kita bahas kali ini kita mau bahas hal-hal mistis yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Iya, yang katanya banyak pengalaman dan juga desas-desus yang kita kulik nih dari info dari beberapa sumber, dari Google juga dari teman-teman kita, itu ternyata memang banyak hal-hal mistis yang terjadi di sana. Dan ada juga beberapa tempat yang menjadi salah satu ikonik mistis juga sih ya di sana gitu tuh. Terkenal mistis banget deh di situ ibaratnya. Itu tuh beberapa sumber udah kita rangkum, dan salah satunya kalau misalkan kalian udah pernah kesana gitu kan, atau kalian kalau juga lewat pernah tuh mungkin pernah kali ya, karena di posisinya di depan Monas gitu, jadi berhadapan sama Monas gitu. Kalau kalian ke Monas mungkin lewat pasti kan gitu. Dan kalau misalkan kalian masih bingung sebenarnya apa sih bedanya, bukannya Istana Merdeka sama Istana Negara tuh sama ya, ternyata ini ada dua gedung yang berbeda walaupun satu komplek. Nah ini dalam satu lingkup yang sama, tapi ternyata ada dua gedung yang berbeda. Salah satunya yaitu Istana Merdeka dan Istana Negara. Nah kalau Istana Negara ini itu sih katanya fungsinya, kalau kita lihat dari fungsinya ya, ini lebih kayak menyambut perjamuan dari menteri-menteri, terus juga dari luar negeri segala macam kayak itu. Intinya kayak bangsanya kantornya Indonesia lah gitu ya, kantornya gitu tuh. Nah untuk si Istana Merdeka yang mau kita bahas ini lebih ke rumah gitu, yang bisa ditempatin sama presiden yang sedang menjabat juga gitu kan. Walaupun sekarang presiden ada 7 kalau nggak salah ya, yang 7 nggak bener nggak sih? Coba kita hitung. Iya, 7 lah. Jadi maksudnya dari 7 presiden tuh nggak semuanya ke situ kan, nggak tinggal di Istana Merdeka. Cuman Presiden Soekarno, Presiden Gus Dur sama Presiden Jokowi. Walaupun sekarang udah pindah ke Istana Bogor ya. Tapi sempet gitu, tinggal di situ ya. Situ. Dan di situ juga banyak kejadian-kejadian yang ternyata mengandung hal-hal mistis kan sih kayak gitu. Mistis banget. Karena kalau bisa kita lihat aja itu kan gedung peninggalan dari Belanda ya. Bener. Jadi kan ibaratnya strukturnya sudah mungkin tua, ya walaupun diperbarui, tapi kan maksudnya itu tuh bangunan Belanda gitu loh, dari zaman dulu yang mungkin Indonesia aja belum ini kan belum merdeka, ini udah ada. Terus ibaratnya ada beberapa dekade gitu loh yang kayak ditinggalin sama mungkin sama orang Belanda, ditinggalin sama Jepang mungkin waktu itu sempat. Dan juga gitu pasti banyak kejadian-kejadian di dahulu kala gitu tuh yang mungkin akhirnya membuat cerita yang kurang baik juga atau cerita-cerita mistis di hari ini gitu tuh. Karena kalau kita lihat
dari gedungnya tuh aja itu udah identik banget dong, pasti ada penghuninya. Jangan kan yang tua yang baru dibangun aja pasti ada aja nih yang penghuninya, pendahulunya gitu kan gitu. ibaratnya. Nah jadi katanya sih di sana itu ada beberapa kejadian mulai dari penampakan noni-noni Belanda yang katanya mondar mandir gitu, menampakin wujudnya kayak gitu. Terus juga ada suara telepon yang tiba-tiba berdering tengah malam. Iya, katanya gitu, itu di daerah pantry kayak dapur kecil gitu, agak bersih lah gitu ya. Katanya tadi gue sempat baca-baca juga, karena kan gue bukan kerja di situ ya, jadi nggak tahu secara jelas. Nggak, maksudnya tidak ngalamin pribadi. Cuma gue baca-baca, sempet gue cari tahu katanya di situ ada pantry gitu, dan maksud pantry-nya tuh nggak terlalu besar. Terus katanya tengah malam suka bunyi telepon berdering, maksudnya bunyi telepon, padahal kan ibaratnya itu jam ini dong, jam istirahat gitu ya, ibaratnya ya walaupun presiden lapar juga mungkin nggak sampai nelpon kan maksudnya ke pantry. Nah itu suka bunyi sendiri, jadi sampai kayak nggak ada yang berani kalau ke pantry gitu, karena suka tiba-tiba kita lagi ini kok ada yang bunyi telepon tengah malam, seringnya gitu. Nah terus juga ada beberapa katanya suara-suara anak kecil yang katanya lagi pada main, katanya gitu. Bahkan di sekitar tadi gue sempat baca juga Ibu Ani almarhumah ya, Ibu Ani SBY itu sempat juga katanya mendengar langsung, katanya ada suara anak-anak ramai gitu. Karena ini tadi gue baca juga ya, ini gue berdasarkan yang gue baca aja ya, karena kan gue nggak tahu. Katanya tuh di tengah malam itu tuh banyak banget suara-suara anak-anak itu kayak lari-larian, tapi suaranya menyenangkan. Jadi kita nggak tahu tuh dulu ya. Tuh gimana, mungkin di situ tempat yang menyenangkan kali ya. Jadi ada terekam memori gitu, di situnya tuh ada orang lari-lari tapi menyenangkan gitu, kayak nggak yang orang apa sih sedih apa gitu, enggak, tapi menyenangkan, kayak mungkin main teriak-teriak atau gimana gitu kayak mungkin di situnya. Itu katanya di sekitar ini, di depan lobby. Apa sih, depan lobi, di dekat pokoknya intinya di luar di lorong-lorong istana gitu. Iya sih, apalagi kalau bangunannya tuh dengan arsitektur yang masih lorong-lorong gitu kan. Kayaknya tuh gimana sih rasanya, kayaknya kalian juga bisa deh merasakan hawanya tuh udah beda gitu. Pernah nggak sih kalian memasuki satu ruangan terus yang memang sebenarnya kalian nggak tahu nih ceritanya kalau itu ruangan serem atau angker gitu, tapi kalian rasanya sih menurut gue gitu ya, kalian mungkin bisa nih ngerasain kayak hawanya beda ya gitu, apa lebih pengap, apa lebih gelap, apa lebih lembab gitu tuh kayaknya kerasa sebenarnya gitu, sama orang biasa pun kayaknya kerasa. Karena, gitu ya. Pas kita masuk aja udara apa sih, ibarat kita bertabrakan deh gitu ya. Itu tuh langsung kayak beda banget kerasanya gitu kan sebenarnya. Kalau kalian ngeh gitu tuh, tapi kan kadang orang yang biasa aja gitu masuk biasa aja gitu kan. Tapi kalau orang yang lebih peka ya biasanya sih dia ngeh kayaknya beda nih gitu tuh, hawa-hawanya beda pengep gitu atau apalah gitu ibaratnya. Nah katanya sih si Istana Merdeka ini karena hawanya yang kayak gitu, karena lebih serem segala macam, terus banyak cerita-cerita gitu, makanya sempet pernah dibuka buat umum gitu kan. Oh iya, ini zamannya Presiden Gus Dur. Jadi kalau kalian ingat dulu kan sebelum Presiden Gus Dur tuh istana kan terbatas ya, hanya untuk orang-orang tertentu aja. Nah sempet pas Presiden Gus Dur itu dibuka tuh untuk umum. Jadi kalau misalnya ingin silaturahmi sama presiden tuh setiap hari Jumat atau hari apa gitu, hari-hari tertentu aja itu bisa datang ke Istana Negara gitu. Jadi yang tadinya Istana Merdeka itu kayak identik dengan apa ya, mungkin suasananya tuh mistis gitu kan, dan ini mistis gitu banget karena lah intinya Presiden Gus Dur juga mengakui, bahkan anak-anaknya kalau kalian cari tahu pasti banyak banget artikel yang katanya yang ngejelasin gitu. Presiden Gus Dur itu merasakan gitu hal-hal yang aneh gitu ya, untuk umum gitu ya. Jadi kan hidup ya, lingkungannya mungkin hidup, jadi bukan mitos, apa sih, kayak hawa itunya menjadi berkurang gitu, karena ada kehidupan rame gitu, karena kan mungkin energi manusianya lebih banyak gitu kan. Jadi hawanya tuh lebih hangat gitu tuh, lebih daripada kalau misalkan kayak rumah aja deh, kalau jarang ditempatin, jarang ditidurin tuh beda ya, hawanya dingin, hangat, dingin, gitu ya bener-bener dingin gitu, kayak
kayak emang serem gitu tuh. Tapi kalau rumah sering ditempatin, sering ada aktivitas segala macem, nah itu suasananya lebih hangat, ya, lebih gitu. hangat, benar-benar. Nah itu juga menjadi salah satu alasannya kenapa waktu itu sempat dibuka untuk umum ya. Tapi memang di hari-hari tertentu aja gitu. Tapi menjadi dampaknya tuh menjadi lebih hidup. Jadi mistisnya katanya sih merasa di orang-orang yang lingkungan itu katanya berkurang setelah dibuka untuk umum gitu. Dan ternyata nih kalau kalian juga pernah baca di beberapa artikel di dalam Istana Merdeka itu juga ada ranjang yang besar banget yang katanya dulunya itu ditempatin atau ditidurin sama presiden sebagai pertama kamarnya Presiden Soekarno ya. Nah itu tuh dan itu katanya semenjak beliau tidak menjabat lagi itu katanya nggak ada satupun presiden sampai anaknya pun nggak berani ya itu tuh nggak berani buat nempatin tidur sampai akhirnya Presiden Jokowi yang pertama kali berani buat tidur menempati kasur tersebut gitu. loh, maksudnya jadi emang kamarnya di situ gitu. Biasanya nggak ada yang berani di kasur tersebut, di kamar tersebut gitu maksudnya. Nah ternyata pas diusut-usut ternyata Presiden Jokowi itu sebelum jadi presiden dia sempat menjabat jadi wali kota Solo kan. Nah rumah dinas wali kota Solo itu di lantai atasnya itu ternyata ada satu ruangan yang dulunya ditempatin sama Presiden Soekarno juga kalau dia lagi berkunjung ke Solo. Oh gitu. Jadi kayak gue udah pernah nih ke Solo gitu. Jadi ini mah kecil gitu kayaknya kayak ya. udah dia udah biasa mungkin kayak gitu sih ya. Tapi gue baca dari beberapa artikel juga katanya Presiden Jokowi tidak terganggu dan tidak merasakan gangguan juga katanya. Jadi kayak ya mungkin kalau kita niatnya nggak ada apa-apa ya kita kayak gitu kali. Ya udahlah saya niatnya mau tidur doang, mau istirahat gitu kan, tidak mengganggu. Mungkin kalau yang gitu, dulu-dulu karena emang udah nggak enak nih perasaan mungkin gitu kan gitu. Karena gini loh, gue sempat baca juga di artikel tadi lucunya Presiden Soeharto almarhum ini katanya selama dia 30 tahun menjabat gitu tidak pernah nginep di Istana Merdeka. Mungkin dia hanya kayak nerima tamu segala macam untuk kerja lah intinya. Tapi tidak pernah menginap di situ. Gitu. Ada yang bilang karena takut, tapi nggak tahu ya maksudnya. Karena emang terkenal mistis dari dulu gitu. Iya. Jadi saking apa namanya ceritanya horor kayak gitu. Tapi kalau secara nalar sih ya gue sih kayaknya percaya kalau itu gedung maksudnya pasti. Gue lihat kayak ibaratnya 17 Agustusan aja nih berarti ngelihat kan misalnya ada kan disorot gitu lagi duduk-duduk kayak kok serem ya maksudnya kayak gimana gitu ya. Kan gede ya. Ibaratnya kalau yang langitnya tinggi tuh gue ngerasa kayak langitnya tinggi terus masih pakai dekor yang kayak zaman dulu gitu kayak ngeliatnya kok kayak horor gitu. Sekilasnya sih kalau liatnya horor gitu. Iya, karena kita juga belum pernah sih maksudnya datang ke sana langsung gitu kan. Hanya lihat sih kayak kalau ibaratnya gue ngebayangin kalau sendirian tuh gimana ya malam-malam. Iya karena itu kan gedung besar banget gitu kan. Terus furniturnya juga yang kayak zaman antik gitu tuh, bukan yang kayak modern minimalis kan pastinya. Terus ya kalau malam pasti nggak serame siang dong gitu pastinya. Kan. Terus juga mungkin beberapa staff juga ada yang pulang gitu pastinya, kan, ada yang nggak tinggal di situ. Paling cuma beberapa doang gitu. Andaikan teriak juga kayaknya butuh tenaga yang cukup luar biasa banget gitu. Iya kalau nggak salah tuh dia ada beberapa lantai kan. Kalau nggak salah ada cerita staff itu nggak ada yang berani untuk ngebersihin lantai 4 sama 5 terutama 4 katanya. Gue nggak tahu deh. Di situ nggak dijelasin secara detail, cuma katanya di situ tuh mistisnya kuat banget sampai kayak nggak berani untuk ngebersihin walaupun siang hari gitu maksudnya. Ya bisa jadi kan kalau jam kerja kan siang pasti kan. Itu mereka nggak berani. Mungkin gue nggak tahu di lantai 4 tuh ada apa ya. Oh iya. Mungkin kalau bisa buat explore mungkin udah buat explore para vlogger kali ya. Cuma karena ini istana yang benar-benar namanya juga tempat dinas kan nggak mungkin buat ini udah asal gitu ya. Tuh tempat yang ini banget apa sih berarti nggak bisa sembarangan orang nih kayak gitu. Kayak gitu bener-bener. Dan juga ada satu tumbuhan gitu ya, pohon gitu lah ya, yang menjadi ikon juga di istana tersebut, yaitu orang-orang sih sering menyebutnya dengan Ki Hujan. Nah, ini nih ternyata Ki Hujan ini bukan salah satu nama sosok yang nempatin di pohon itu, bukan. Iya, gue kira apa penunggu namanya Ki Hujan gitu kan. Mungkin orang-orang karena namanya Ki Hujan, oh berarti penunggunya namanya Ki Hujan nih gitu. Terus sebenarnya sih enggak. Itu salah satu sebutan aja buat si pohonnya ini. Karena ini pohon katanya sih dia ditanam
3 tahun sebelum istana itu dibuat. Jadi kayak istana aja tuh udah berapa tahun kan, udah puluhan tahun gitu. Terus jadi kalau dia 3 salah, tahun sebelum dibuatnya istana gitu. Jadi kalau nggak salah pohon itu ditanam di tahun 70-an. Nah, si gedung istana ini baru kebangun di 70, masa selesainya lah gitu ya, 78-an. Berarti kan sebenarnya lebih dari 3 tahun ya. Nah itu kayak gitu sih, jadi lebih lama. Jadi mungkin pohonnya udah tumbuh, udah bagus. Nah bangunannya juga udah mulai ini gitu. Terus kan. kenapa namanya Ki Hujan? Karena tadi gue sempet lihat katanya dia tuh bentuknya kayak payung. Nah, kayak betul. payung. Terus dia tuh menada hujan gitu tuh ya. Iya, terus tapi dia bagus itu kayak hujan apa sih? Bisa rembes, jadi dia juga walaupun kayak payung tapi dia bisa sampai ke tanah tuh bagus gitulah intinya. Dan itu emang kokoh banget. Tadi tahun 2000 berapa ya? 2012 kalau salah itu sempat ada puting beliung. Itu tuh di sekitar istana aja banyak yang porak-poranda lah gitu. Itu pohon tuh masih berdiri kokoh. Ibaratnya dia nggak yang tumbang atau karena di situ padahal kan sekitar itu itu termasuk pohon tua banyak ya? yang tumbang gitu. Maksudnya banyak yang jatuh juga, tapi dia masih kuat banget loh. Gitu. Oh iya, ada cerita ini Presiden SBY. Jadi gue sempat searching katanya. Jadi gini, Presiden SBY ini ingin memotong beberapa ranting, merapihkan beberapa ranting gitu ya. Tapi sampai manggil ini dong, manggil pers ternyata. Oh gitu. Manggil pers. Disaksikan oleh beberapa kayak menteri atau apalah gitu, ibaratnya kayak ini karena penting, mungkin sebagai icon juga, jadi kayak perlu di ini kali dokumentasikan kali ya, nggak ngerti deh. Terus akhirnya beberapa kali pas mau dipotong itu alat mesin gergaji otomatis mati terus. Mau dituin mati lagi, mati lagi. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa si pohon Ki Hujan ini ranting-rantingnya kayak disanggah pakai besi-besi kuat ya, gitu. Karena tuh. dia udah sampai tanah sebenarnya gitu. Mungkin karena tidak memungkinkan, ada beberapa hal yang secara logika nggak bisa dipikir gitu kan, kayak yang bener aja dong gitu tuh, masa pohon udah nyampe bawah-bawah sedangkan itu pohon sering banget dibuat dijadiin event-event tertentu gitu, kayak pengumuman menteri menteri kemarin aja di bawah pohon itu kan. Presiden Jokowi masuknya sering. Itu pas zamannya SBY juga beberapa kali pernah juga sering kayak untuk konferensi pers sama wartawan apa gitu. Itu. Karena tuh emang rimbun, enak gitu buat duduk-duduk gitu tuh. Adem gitu tuh. Nah, kan secara logika masa ya sih untuk event-event penting ada ranting-ranting yang sampai ke bawah gitu nggak diberesin gitu kan. Tapi ternyata memang pas mau dirapihin, mau dipangkas itu tuh beneran nggak bisa, mesinnya tuh mati-mati terus katanya kayak gitu. Pas gue liat di kalimat siapa SBY. Presiden SBY, oke, nggak usah nggak jadi gitu deh. Mungkin ada penunggunya katanya gitu. Jadi ya udahlah nggak usah. Jadi intinya sampai panggil pers loh. Jadi kayak pengen motong dia aja nih berarti. Biar tahu nih gitu ya. Gitu. Itu bener nggak gitu? Dia setiap mau dipotong tuh beberapa kali mati. Jadi pas itu mati lagi kan. Aneh ya. Mungkin dong ibaratnya udah nyewa orang yang ahli gitu, terus di itu ini mati atau rusak gitu kan. Apalagi misalnya kayak mesinnya ini kali rusak apa gimana, maksudnya dia nggak mungkin bawa satu dong, pasti dong. Oke, berapa kali mati terus berarti kan ada sesuatu mungkin ya. Makanya akhirnya solusinya dikasih sanggah-sanggahan gitu. Kalau kalian mau penasaran bisa coba searching deh. Kalau nggak nanti kalau editor kita sempet nanti kita masukin foto ya. Nanti kita lihat di situ. Nanti di situ ada ranting-rantingnya, ada ranting-ranting yang udah sampai bawah, akhirnya disanggah pakai besi-besi yang kuat gitu tuh. Mungkin karena udah sering dibuat event-event gitu kan, kalau misalkan bahaya juga gitu kalau kena orang atau gimana. Karena kita nggak tahu ya, takutnya pas lagi kumpul-kumpul ada yang roboh kan, kayak nggak takut ini juga gitu. Iya. Nah itu sih beberapa. Kita mau ngebahas ini ya nggak, Ki Hujan? Karena kalau misalnya kalian pasti penasaran juga kan, emang di Ki Hujan emang ada penunggunya nggak sih gitu? Pasti kalau gue bilang ada banyak banget gitu kan. Cuma kalau kita bilang sih yang sepenglihatan kita ya, itu tuh ada emang banyak banget. Nah salah satunya memang ada yang paling kuat di situ, tapi sayangnya tidak menampakkan wujudnya kepada kita. Kalau misalnya kalian bisa ngelihat gitu ya, gue kan ini doang bisa ngeliatin secara ini ke kalian. Ini kan pohon ini ya ibaratnya. Gue tuh ngelihat kalau kalau burung mah terbang mencolok pergi gitu, gue ngelihat kayak ada
cahaya putih gitu. Jadi gue nggak melihat dia bentuk wujud ya. Jadi kayak kalau misalnya Kunti misalnya, gue kelihatan nih cewek apa gitu, gue nggak bisa kalau ngeliat ini itu. enggak, Gue cuma kayak putih, pokoknya putih kayak ada cahaya lah atau bentuk nggak jelas, terbang gue yang gue liat gitu. Kalau yang di dahan-dahannya gitu, tapi di tengahnya itu tuh kayak gue ngerasa ada suatu kekuatan yang kayak itu bikin vibe-nya tuh positif gitu loh sebenarnya gitu ya. Tapi punya kekuatan besar gitu. Gue nggak ngerti itu apa, kayak mungkin ada penunggu utamanya sih ada sih, tapi gue nggak diliatin ibaratnya ini bentuknya bisa kayak kakek atau gitu. ular atau apa, ya? nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kayak cuma asap awan gitu aja tuh ada di tengah-tengah kayak gitu, ibaratnya gede ada sesuatu banget gitu. Yang kita lihat sih kayak gitu. Terus juga katanya di bawah-bawahnya juga ya, kalau gue ngelihat tadi gue sempat ngobrol sama Iin, di bawah-bawahnya pohon hujan ini gue ngelihatnya kayak banyak ibarat di bawah ini ya, di bawah-bawahnya gitu ya. Yang bukan di atas ya, di bawah pohon ini mah gue ngeliatnya kayak ada tentara kayak bajunya warna coklat muda, kayak warna krem atau coklat muda deh, kayak baju pramuka tapi yang atasnya doang gitu tuh. Dan dia pakainya kayak apa sih, atas bawah tapi warnanya abu apa tuh tadi, sama krem atau coklat muda, terus pakai topi. Dan dia kayak ada yang jatuh, gimana ya? Gue nggak bisa bilang di situ pada berlumuran darah, enggak. Di situ yang gue lihat kayak ada yang biasa, ada yang kayak duduk gitu, ada yang apa ya? Pokoknya ada beberapa, gitu. Ada yang kayak baris sih, jadi nggak ada, dia tidak melakukan aktivitas. Kalau gue lihat, cuma kayak sendiri, tapi banyak ini. Tapi kalau nggak salah ya, gue inget kalau saya di film-film kan kayaknya dulu zaman Belanda tentaranya juga warna apa, coklat muda gitu nggak sih? Atau apa namanya, apa sih Jepang. Maksudnya yang lu lihat tuh di situ mereka lagi pada istirahat gitu atau gimana? Nggak tahu, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang kayak nunduk gitu, pokoknya gue liat gitu. Jadi kayak tapi masing-masing aja gitu. tapi tidak kayak misalnya baris gitu, ya, enggak intinya. Kayak jadi aja gitu. Kayak ada masing-masing lah intinya gitu, tapi banyak baju tentara gitu. Kalau tentara Indonesia kan, ya maksudnya gue nggak tahu tentara Indonesia di zaman dulu penjajahan warnanya apa ya. Kalau setahu gue, kalau yang hijau itu kan setelah berapa tahun setelah ini nggak sih kayak berubahnya gitu. Dulu juga kalau nggak salah warnanya warna coklat muda kalau nggak salah ya. Tapi yang gue lihat, gue nggak tahu itu dari Indonesia aja, nggak tahu Belanda, nggak tahu Jepang. Cuma gue lihat itu kayak warnanya coklat muda sih intinya. Pakai topi gitu, tapi ya topi lah pakai intinya gitu, pakai bajunya. Tapi gue yakin tuh kayak tentara, miripnya gitu. Ini kayak bala-bala tentara gitu sih ya. Tapi emang walaupun kayak kita ngeliat di satu tempat, terus ada sekumpulan para makhluk halus kayak gitu tuh, ya emang walaupun banyak nih mereka tuh nggak kayak kita interaksi, ada yang ngobrol gitu tuh enggak jadi gitu, kayak masing-masing gitu. Aja gitu, walaupun mereka sama-sama hantu gitu kan, walaupun hantu gini nggak ada mereka tuh yang misalkan walaupun rame gitu kita banyak gitu ya, ngegibah bareng gitu, nggak tahu sih ada atau enggaknya, coba kayak tapi yang kita lihat tidak kumpul gitu. Jadi kayak yang kita lihat tuh kayak mereka tuh sendiri-sendiri aja gitu tuh, kayak misalkan yang satunya lagi diam, satunya yang lagi melototin apa gimana gitu ya. Tapi di situ banyak yang usil sih yang gue lihat di sana, yang di sekitar lingkungan ya, bukan yang di pohonnya. Nggak tahu sih kalau pohon ya, karena dilihat juga dari beberapa artikel yang kita baca juga memang beberapa staff, terus juga beberapa petugas kebersihan kayak juga gitu, itu banyak yang diusilin gitu kan. Emang serem sih. Pas gue lihat juga di beberapa pilar sebelum masuk istana itu kan itu ada pilar-pilar gede-gede banget gitu kan. Itu emang yang gue lihat emang banyak banget noni-noni Belanda yang pakai bajunya serba putih-putih semua kayak gitu. Tapi emang yang nggak tahu gue itu menurut ras atau gimana sih. Kalau dulu kan kayaknya kelihatan banget gitu perbedaan. Kalau misalkan lu orang kaya, lu orang biasa gitu kelihatan banget kan gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak yang memanipulasi gitu kan. Nah itu tuh kelihatan dari pakaiannya kalau zaman dulu kan. Jadi yang gue lihat emang ada pakaian yang biasa aja, ada yang pakaian gaunnya beneran gaun gitu kayak putri-putri gitu, sama ada yang kayak baju tidur doang gitu. Tapi sayangnya emang gue dari tadi nggak ngeliat ada sesosok pribumi gitu, gue belum lihat. Iya, banyak sih emang noni Belanda. Apa karena tentara juga kayak tentara Belanda deh kayak lihat kayaknya. Apa karena ya, tapi apa karena dulu itu salah satu tempat yang memang buat
ditempatin sama orang-orang Belanda yang high class kali ya. Mungkin itu kan ibaratnya dulu kantor kali Iya, gitu ya, gitu ibaratnya kali ya. kayak pemerintahan di Belanda, India Belanda atau Gintala dulu itu gitu ya. Mungkin. Jadi gue Habis emang gue lihat dari juga- tadi nggak ada ngelihat maksudnya kayak ada yang pakai konde apa ada yang maksudnya Nggak yang- selendang gitu tuh nggak ada dari tadi gue lihat nggak ada nggak gitu. yang muka-muka Indonesia yang Iya pribumi gitu nggak ada apa ya. kayak ada sih hantu yang kayak gue ibaratnya poci atau apa ada, cuma tidak mendominasi di Iya, situ. lebih mendominasi yang mungkin yang poci-poci itu juga datangnya belum lama kali gitu ya. Soalnya yang gue lihat emang rata-rata yang dari tadi nampakin kayak lebih ke Kayak persaingan ekonomi. hantu lokal sama ini ya mancanegara. Iya, apalagi yang di dalam gedungnya itu yang gue lihat yang mau mendominasi Banyak cewek. cewek kayak ya noni ampun gitu nggak sih? iya ngumpul gitu kata gue kayak mereka tuh cuma warawiri doang tapi gitu. pakai baju-baju mahal yang kalau yang di dalam. Iya kalau yang di dalam. Yang baju Tapi di kalau mahal. yang kayak di penyambutnya itu gue nggak tahu sih ya, mungkin itu kayak mungkin selirnya atau Bisa apa jadi, sih kayak ya petugas atau apa gitu. Nah itu tuh di depan tuh juga banyak yang lagi nungguin gitu loh kayak kalau misal kayak kalau lo bisa ngeliat gitu tuh di depannya itu tuh kayak ramai banget terus kayak yang nungguin gitu tuh kayak yang udah kayak nungguin ayo masuk kayak gitu tuh kayak Iya. kayak gitu. Nah kalau yang di dalam memang iya ada anak-anak kecil tuh banyak. Iya. Terus ada kecilnya yang gue lihat yang model-model rapi-rapi lagi, yang Rapi-rapi. kayak anak-anak orang kaya gitu. Iya yang pakai tuxedo ya namanya. Iya. Kayak gitu ya. Terus pakai apa nih? Pita, Pita, ada si ada pita si itu. kupu Iya gitu, gitu-gitu. yang nggak tahu sih yang gue lihat ya sekilas itu kayak yang Kita lihat sih gitu. yang rapi-rapi yang bukan yang menyeramkan gitu. Nah, iya. Tapi tapi kalau ada yang yang serem juga ada, tapi nggak. kalau yang di terowongan, nah katanya kan di sana Oh ada iya, terowongan katanya tuh buatan gitu ya. kalau misalnya lihat berita itu ditemukan gitu kan ya. Pas kemarin lagi bersih-bersih apa Istana solokan gitu. atau apalah gitu, terus kan jadi ibaratnya mungkin kan berapa tahun sekali ada pembersihan kali ya di apalah gitu, gorong-gorong atau apa. Katanya di istana itu ada ruang bawah tanah, terowongan gitu ya. Terowongan gitu sih. Ya, sebenarnya kayak saluran air juga sih gitu tuh. Nah, tapi katanya mitosnya di situ tuh bisa kayak ada apa ya, ada 2 jalur yang bisa memasuki ke istana kayak gitu. Cuma Dua nggak tahu. jalur tuh maksudnya dari 2 tempat ujungnya ke istana gitu. Iya, intinya kalau ditelusurin gitu tuh itu nanti bisa nembus gitu ke istana. Nah, itu kan juga bahaya kan. Maksudnya buat penyelundup apa gitu kan Iya, juga karena tadi bahaya kan gue ya. sempat baca yang masalah yang terowongan itu lagi dibersihin sama apa tuh kelautan. Jadi mungkin kan ini ya berarti bagian kelautan maksudnya. Apa sih kalau itu Tentara. tentara kan angkatan darat, angkatan iya, laut maksudnya angkatan gitu, laut, angkatan laut maksudnya. Jadi ya maksudnya mungkin kalau angkatan laut jadi dia tahu bagian yang itu bagian karena, itu karena memang jadi kan apa ibaratnya mau apa namanya takut ada apa-apa ibaratnya atau penyusup atau apa kan itu tanggung jawab yang angkatan Iya, laut karena mungkin ya, posisinya karena kan juga- air lah intinya mungkin. Iya, karena posisinya si gorong-gorong ini juga emang penuh air, enggak Iya. kosong gitu kayak terowongan gitu, enggak. Jadi emang ada airnya, emang saluran air kan. Jadi nggak kering gitu. Makanya kenapa mungkin menugaskan si angkatan laut itu ya, karena untuk menelusuri takutnya ada apa gitu. Karena waktu itu pernah ditemuin kabel apa gitu. Akhirnya makanya diadain pemeriksaan itu gitu. gitu. Tuh. Takutnya ada yang dari negara mana gitu ya. Penyelundup gitu kan. Tapi yang gue lihat sih kalau secara dunia mistisnya Tapi ada sih. mistisnya nggak di situ? Nah, kalau secara mistisnya sih si terowongan ini nih gue lihat emang ada peribuminya nih kalau yang di terowongan situ tuh. Apa tuh? Cuma gue nggak tahu kayak laki-laki gitu tuh, kayak laki-laki banyak gitu tapi nggak pakai baju kayak gitu tuh. Nggak tahu siapa, apa mungkin itu dulu dia pekerja yang buat terowongan gitu yang waktu mau pembangunan terowongannya itu juga bisa jadi kan gitu tuh. Nah, di situ gue ngelihat sih ada beberapa gitu. Tapi kan namanya di situ air juga mungkin kayak cuma buat apa ya, misalnya Iya, apa namanya? makhluk halus juga ada sih yang tinggal di air Iya, ya. emang kan suka di lembab Di lembab biasanya. kan gitu. Nah, Yang di air-air gitu kan biasanya emang banyak kan biasanya. tapi entah apa zaman dulu kejadiannya di situ, entah atau ada pembuangan. Tapi itu jadi misteri juga sih Iya. intinya. Pas ditelusurin ternyata banyak juga beberapa hal-hal mistis yang bisa kita kuak dari salah satu gedung yang
mungkin jadi ikon negara juga gitu, Istana Merdeka gitu kan. Iya benar-benar, karena emang di beberapa tempat apalagi peninggalan penjajahan zaman dulu tuh memang identik sih sama yang hal-hal mistis kayak gitu. Iya, sebenarnya di Istana Kepresidenan tuh banyak banget selain yang di Istana Merdeka ya. Di Bogor juga tuh banyak banget gitu kan. Tapi itu nanti akan kita bahas di next episode. Nah, Oke. Terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan kalian suka ya. Jangan lupa subscribe dan juga komentar kalau kalian punya pengalaman atau punya cerita gitu ya yang pernah datang langsung ke Istana Merdeka misalnya. Apalagi kalau kalian ada kejadian apa gitu. Pernah datang ke ini nggak Teh, ke Lubang Buaya? Belum kayaknya. Gue udah pernah kesana dan itu hawanya beneran gimana ya, kayak itu kayak kita ceritain kayak boleh ya ntar iya, ya nanti next gitu. Next episode gue bakal ini kayak museum-museum aja tuh udah ini banget sih. Nah apalagi kan yang di Lubang Buaya itu banyak banget peninggalan kayak yang bekas bajunya. Oh iya. Jadi pas pengambilan jasad itu dia akan ada beberapa yang bajunya masih bisa diambil kan. Buat nah jadi itu tuh masukin museum nah ya itu akhirnya di museumnya tuh ditaruh di museumnya, dan itu masih ada bercak darahnya. Terus juga yang ada Irma juga bajunya itu juga masih ada, dan bener-bener bercak darahnya tuh masih ada di situ. Yang sekarang tuh warnanya mungkin udah kayak tanah kali, kayak baju kena tanah gitu kan. Dan baunya kalau kalian yang bisa kesana, iya bisa baunya kecium. Dan baunya tuh nggak dikacain gitu. Iya dikacain. Tapi cuma itu hawa-hawanya kayak bau amis-amisnya tuh kayak masih ada kayak gitu tuh. Ya gue nggak tahu ya apa karena gue lebih peka atau enggak, tapi secara umum sih teman-teman gue yang nggak punya kepekaan juga mereka ngerasain kalau di situ tuh emang hawanya tuh udah pokoknya museum yang kayak penjajahan lah ibaratnya itu serem banget, yang kayak di Kota Tua tuh dulu serem banget Kelatehan ya. Iya bener, itu next bakal kita bahas ya. Pokoknya tunggu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.